Dalam debat kali ini, kita akan bermain pada philosophic reasoning dan juga akan menunjukkan mekanisme mana yang paling baik untuk bisa berkontribusi pada perekonomian negara yang lebih sehat dan proporsional. Jika saya bisa membuktikan kedua hal tersebut, maka saya pantas berada pada posisi teratas dalam debat kali ini. Kita mengetahui mari kita melihat pada dua konteks latar belakang yang ada pada debat ini. Ketika kita berbicara mengenai pengeluaran pemerintah, kita juga akan berbicara mengenai belanja negara dan alokasi APBN dengan tujuan agar masyarakat dan negara bisa mencapai welfare. Mari kita melihat pada konteks yang pertama. Konteks yang pertama yaitu ketika kemudian pemerintah tersebut berada pada utang yang membengkak. Ketika utang pemerintah seperti yang kita ketahui bagaimana kemudian di status quo utang pemerintah secara absolut terus meningkat akibat belanja pemerintah yang lebih banyak digunakan untuk belanja investor dan birokrasi. Misalnya utang Indonesia yang kian tahun semakin membengkak karena proyek pembangunan infrastruktur yang begitu masif dan jangka panjang, misalnya jalan tol atau bahkan rancangan anggaran untuk proyek ibu kota negara baru sebagai program Jokowi dan sebagainya. Apa akibatnya? Satu, negara akan berpotensi untuk menghadapi resesi, dan yang kedua, negara akan berpotensi untuk menghadapi destruktif dari inflasi yang akan berdampak buruk pada masyarakat, yaitu pajak yang akan semakin tinggi dan pada akhirnya juga akan berimpak buruk karena masyarakat akan semakin tercekik. Sehingga kami rasa bahwa solusi yang harus dilakukan adalah menerapkan budget state atau pembatasan pengeluaran. Namun mari kita melihat pada konteks yang kedua, yaitu saat negara, katakanlah ketika oposisi mengatakan negara pada saat ini kontrol utangnya masih sangat sehat dan lain sebagainya. Tapi kami yakin bahwa mekanisme pembatasan ini masih tetap efektif untuk dilakukan. Mengapa? Karena satu, tidak ada yang tahu keadaan keuangan suatu negara ke depannya, sebab iklim investor yang fluktuatif sehingga tidak menandakan setiap tahun kita akan mendapatkan suntikan dana dari investor. Sehingga pembatasan ini akan berperan sebagai upaya preventif untuk bisa mencegah dari adanya utang yang tidak terkontrol tersebut. Karena pada akhirnya ketika ada batasan, maka pemerintah yang ada akan menyesuaikan belanja mereka dengan batasan pengeluaran yang telah ditetapkan. Mari kita melihat pada korelasinya dengan konteks pandemi yang ada pada saat ini. Misalnya, kebijakan ini berfungsi saat negara menghadapi pandemi yang membenturkan perekonomian negara karena ekonomi dunia yang sempat anjlok karena resesi pada negara-negara yang ada di dunia yang juga berlangsung lama dan Dewan Juri yang terhormat. Saat itu, pemerintah berfokus bagaimana kemudian dana mereka harus diperuntukkan untuk pemulihan kesehatan warga negara mereka secara komunal, misalnya untuk pengadaan alat kesehatan dan bantuan sosial misalnya, yang bagaimana kemudian konteks pandemi yang berlangsung secara tiba-tiba dan memerlukan dana dadakan misalnya alokasinya untuk penyembuhan negara itu sendiri. Pada saat itu pemerintah otomatis harus menunda adanya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dikatakan sebagai pembangunan sekunder dalam suatu negara. Saat itulah adanya pembatasan pengeluaran dilakukan sebagai kontrol agar negara tidak lost control pada utang dan ekonominya. Dewan Juri yang terhormat, apa yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kemudian harus bank sentral yang berperan untuk melakukan pembatasan pengeluaran itu sendiri? Dua alasan. Yang pertama, kita mengetahui bahwa bank sentral memiliki interest untuk mengeluarkan keputusan yang konsisten sebagai upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan serta mendorong laju perekonomian dan pemulihan ekonomi dari suatu negara itu sendiri. Apa beban yang ditanggung oleh bank sentral? Yaitu yang pertama, mereka harus menjaga bahwa suatu negara tetap pada laju inflasi yang terkontrol, dan yang kedua, mereka harus menjaga perekonomian domestik tetap sehat. Alasan yang kedua, mari kita lihat pada karakteristik dari bank sentral sebagai entitas mandiri yang sangat minim memiliki interest atau bias kepentingan dari aktor-aktor yang tidak berkepentingan buruk bagi negara itu sendiri. Apa buktinya? Sebab bank sentral yang dipimpin oleh seorang gubernur atau deputi yang tidak terikat dengan birokrasi. Apa konklusinya? Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral akan bersifat lebih murni untuk kesejahteraan dan perekonomian negara yang baik pada akhirnya, bukan? Karena ketika kita mengetahui bahwa bank sentral sebagai entitas mandiri, maka kebijakan yang akan dikeluarkan akan bersifat konsisten. Karena kita mengetahui bahwa ketika kebijakan yang dikeluarkan bank sentral tersebut konsisten, maka itu tidak akan terpengaruh oleh pergantian pemerintahan yang ada, dan ini akan lebih baik jika pembatasan dikeluarkan oleh bank sentral ini, karena kedepannya proyek-proyek yang mangkrak akibat dana yang tidak sesuai karena pemerintah berganti itu tidak akan terjadi di sisi kami, dan ini tentunya akan menandakan bahwa dunia kami akan jauh lebih baik. Alasan yang berikutnya, kita juga mengatakan bahwa bank sentral itu memegang peranan dan tanggung jawab sebagai pengawal atau pengawas dari neraca inflasi itu sendiri, sehingga yang paling tahu progres dari pengeluaran yang proporsional dibanding entitas terkait lainnya, misalnya Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, yang berperan sebagai mandatory spending, itu akan lebih baik jauh bank sentral. Mengapa? Karena bank sentral seperti yang saya katakan itu memegang peran untuk melakukan pengawasan dibandingkan dengan Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membagikan bagaimana pengeluaran negara pada akhirnya bisa tersalurkan dan terdistribusi dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sehingga kami yakin bahwa mekanisme dan solusi yang paling tepat yang akan kita terapkan adalah adanya pembatasan pengeluaran itu sendiri yang harus dikeluarkan oleh Bank Sentral dengan mekanisme bahwa ketika kemudian penyusunan rancangan APBN oleh birokrasi atau pemerintahan yang ada itu harus melibatkan Bank Sentral, dan Bank Sentral akan dimintai dan akan diberikan kewajiban untuk memberikan keterangan dan pendapatnya untuk bisa menyampaikan apa yang seharusnya pengeluaran mana yang seharusnya bisa mereka utamakan, dan akan menerapkan batasan-batasan pada pengeluaran yang akhirnya bisa membantu pemerintah untuk mengontrol laju perekonomian itu sendiri. Mengapa ini tidak apa-apa dan tidak akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kontrol lembaga-lembaga yang ada di negara? Satu alasan, karena kita akan tidak mengganggu independensi dari lembaga-lembaga lain, misalnya Kementerian Keuangan yang berperan juga dalam mengatur keuangan negara itu sendiri. Mengapa kita tidak akan mengganggu independensi dari Kementerian Keuangan pada akhirnya? Karena kita akan tetap memberikan kewenangan untuk penyaluran dan distribusi dari pengeluaran negara itu sendiri kepada Kementerian Keuangan. Berapa persen untuk dana pendidikan, berapa persen untuk masyarakat yang sedang terkena dampak dari pandemi, atau kemudian bagaimana kemudian penyaluran pengeluaran untuk bidang-bidang kesehatan dan lain sebagainya, itu tetap akan kita serahkan bagaimana kemudian antara sinergitas Kementerian Keuangan dengan pemimpin yang ada di negara saat ini. Namun adanya batasan-batasan berapa jumlah pengeluaran yang harusnya dikeluarkan untuk tahun ini atau dalam satu jangka birokrasi itu berlangsung, itu akan ditetapkan oleh Bank Sentral dengan alasan agar laju perekonomian tersebut tidak terkait atau tidak terikat dengan kepentingan dari bias yang ada pada birokrasi yang ada saat itu. Dan ini juga akan berdampak bagaimana kemudian kita akan mencegah ketika pergantian birokrasi terjadi, namun adanya dana yang tidak terkontrol pada birokrasi sebelumnya dan akan berdampak buruk pada birokrasi yang berikutnya, seperti misalnya ada pembangunan yang tidak terselesaikan pada birokrasi sebelumnya karena tidak ada batasan biaya yang harusnya mereka keluarkan, yang harusnya mereka gelontorkan untuk infrastruktur yang bisa mereka bangun itu di Banjur yang terhormat. Sehingga kami yakin dengan adanya apa konklusi dari seluruh argumentasi kami dalam debat kali ini, yang pertama, kami akan memberikan kewenangan untuk melakukan batasan tersebut kepada Bank Sentral yang berfungsi sebagai entitas mandiri dan tidak terikat oleh bias kepentingan apapun. Kami bangga menjadi pemerintah. Terima kasih.